Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas materi tentang array dalam pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Munawiyah dari program studi ilmu komputer Universitas Yatsi Madani. Pembahasan materi ini mata kuliahnya itu algoritma dan struktur data. Langsung saja ke materi. Di sini ada pengertian array. Pengertiannya itu adalah struktur data yang penting dalam pemrograman. Array memungkinkan Anda untuk menyimpan koleksi data dalam format yang terstruktur dan mudah diakses. Selanjutnya, definisi array. Di sini ada 3 definisi. Yang pertama itu koleksi data. Nah, array termasuk koleksi data ini adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Ada juga indeks, di mana setiap elemen dalam array memiliki indeks unik yang digunakan untuk mengaksesnya. Dan juga ada tipe data terstruktur. Array menyediakan cara terstruktur untuk menyimpan dan mengorganisir data. Selanjutnya, deklarasi array. Ada sintaks. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks sendiri untuk mendeklarasi array. Biasanya, Anda harus menentukan tipe data dulu, elemen dan jumlah elemennya dulu. Nah, deklarasi yang kedua ada contoh, di mana contoh kode di atas menggunakan cara mendeklarasi array dengan nama angka yang berisi 5 elemen integer. Dan selanjutnya ada pengaksesan elemen array. Yang pertama ada indeks. Indeks ini itu adalah setiap elemen dalam array memiliki indeks unik. Dan kedua ada akses elemen, di mana Anda dapat mengakses elemen array dengan menggunakan indeksnya dalam kurung siku. Selanjutnya, di sini ada operasi dasar array. Operasi yang pertama ada penambahan. Nah, Anda dapat menambahkan elemen baru ke dalam array. Dan operasi yang kedua itu penghapusan, di mana Anda dapat menghapus elemen tertentu dari array. Operasi yang ketiga itu pembaruan. Juga Anda dapat mengubah nilai elemen yang ada dalam array. Selanjutnya, di sini ada metode array. Jadi metodenya itu metode dan fungsi. Jadi ada sort, fit, filter. Ada fungsi, ada mengurutkan elemen array, mencari elemen tertentu dalam array, juga memfilter elemen array berdasarkan kondisi.
Selanjutnya itu ada array multidimensi. Yang pertama, struktur bersarang. Jadi, array multidimensi terdiri dari array yang bersarang di dalam array. Kedua juga ada akses elemen. Akses elemen ini digunakan untuk mengakses elemen dalam array multidimensi. Gunakan indeks untuk setiap dimensi. Dan yang terakhir itu ada contoh. Contohnya itu array multidimensi dapat digunakan dalam merepresentasi data matriks atau tabel. Selanjutnya ada iterasi array. Iterasi yang pertama itu perulangan. Anda dapat menggunakan perulangan untuk memproses setiap elemen dalam array. Iterasi yang kedua ada for each, di mana beberapa bahasa pemrograman menyediakan konstruksi for each yang memungkinkan Anda mengulang setiap elemen dalam array. Next, ada aplikasi array dalam pemrograman. Aplikasi array dalam pemrograman. Di sini ada database. Nah, database ini bisa juga array digunakan untuk menyimpan data dalam database. Juga ada web development. Web development bisa juga digunakan untuk mengelola data dan membangun antarmuka web. Next. Nah, ada juga performa dan optimalisasi array. Yang pertama, alokasi memori. Alokasi memori ini yang optimal dapat meningkatkan kinerja array. Juga ada pengguna algoritma, di mana memilih algoritma yang tepat untuk operasi array dapat meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, optimalisasi kode. Menghindari operasi array yang berlebihan dapat meningkatkan kecepatan eksekusi. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi ini. Dan di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah array. Pengertian array itu adalah struktur data penting yang menyimpan kumpulan elemen bertipe sama secara terstruktur. Nah, setiap elemen ini diakses melalui indeks unik. Jadi, operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, pembaruan, serta metode seperti sort, find, dan filter mempermudah pengelolaan data. Array multidimensi ini memungkinkan representasi data kompleks seperti matriks. Nah, juga array ini digunakan dalam database dan pengembangan web dengan optimalisasi memori dan algoritma yang tepat untuk meningkatkan efisiensi. Mungkin materi yang
saya bahas seperti itu. Kurang mungkin ada kekurangan. Saya mohon maaf atas semuanya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.